Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dai dari Papua. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya di daerah Papua ini, gitu kan ya, kondisi masyarakatnya masih primitif ya, gitu kan ya. Bahwasanya dakwah di daerah Papua ini mempunyai eh, tantangan tersendiri. Pada kesempatan kali ini kita ya kedatangan tamu ya dari Papua. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh ya. wabarakatuh. Ya, ini kita ingin Ustaz gitu kan ya. Biar info ini tersebar luas ke masyarakat luas bagaimana sih kondisi masyarakat di Papua dan bagaimana lika-liku dan tantangan dakwah di sana gitu kan. Kalau kita dakwah di kota besar ini tantangannya tidak begitu menantang ya gitu kan ya. Tapi kalau di daerah itu luar biasa gitu kan ya. Boleh Ustaz diceritakan ya kepada kita dan juga kepada masyarakat apa yang menjadi eh, tantangan dan lika-liku dakwah di Papua. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Ustaz. Ya, silakan Masya Ustaz. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimani rahimakumullah. Afwan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Faqir sama-sama membersamai dalam konteks dakwah ya. Untuk konteks dakwah ini semoga dengan adanya dakwah ini senantiasa Allah mudahkan kita semua di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sendiri berdakwah di Papua sudah sekitaran 9 tahun 9 tahun di sana ya. Iya. Berdakwah kita di daerah di sana itu adalah daerah minoritas, Minoritas ya. tapi toleransi beragama sangat tinggi di sana. Itu kabupaten apa sih? Ya, Daerah kita di daerah Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Di sana itu toleransi beragama sangat indah, toleransi beragama sangat baik, dan kita sama-sama saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dan di sana juga kita saling mengasihi ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memang berbeda-beda, tapi satu, yaitu Indonesia gitu. Iya, luar Ya, biasa. alhamdulillah. Dan Al-Fakir juga ke sana ini tujuannya tidak ada lain melainkan menebar kasih sayang kepada sesama, menebar kemanfaatan kepada sesama, mulai dari itu mengajari tentang baca tulis, kemudian bagaimana mereka belajar membaca, Charleston istilahnya ya, belajar menulis dan berhitung, bisa gitu ya. Dan untuk dakwah tersendiri di sana memang ada tantangan khusus. Iya. Terutama tantangan itu adalah kesabaran. Iya, Di luar sana biasa. itu harus sabar, betul-betul sabar. Sesabar-sabarnya kayak Rasulullah SAW. Luar biasa, Ustaz. Jadi harus sabar seperti Nabi ya. Kalau Nabi saja kan dakwahnya sampai 13 tahun Iya. ya kan ya. Kemudian di Mekah juga seperti itu, di Madinah juga seperti itu. Jadi hampir 23 tahun Rasulullah berdakwah ya. Iya. Masya Jadi Allah. kunci suksesnya bekal sabarnya atau stok sabarnya diperbanyak ya, Ustaz ya. Iya. Sabarnya itu harus diperbanyak Ustaz. Karena sabar itu di sana itu bukan hanya kita sabar menghadapi diri kita sendiri, tapi juga sabar menghadapi yang kita bina di sana. Iya. Harus betul-betul sabar itu diutamakan, dan selain daripada sabar itu adalah akhlak yang baik. Seperti Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, Iya. yang betul-betul memakarimul akhlak. Maka di sana itu kita mengajak yaitu dengan kebaikan, mengajak yang baik-baik, menyuruh yang baik-baik, dan kita di daerah pedalaman ya, daerah pedalaman, daerah termasuk terpencil, tertinggal dan terdalam ya. Kalau 3T ya 3T ya, daerah 3T. Tapi di sana alhamdulillah sudah banyak kemajuan-kemajuan yang intinya mereka anak-anak bisa belajar dengan baik. Iya. Ya, bisa belajar dengan meskipun memang banyak fasilitas-fasilitas yang belum baik ya, belum sempurna gitu seperti di kota-kota lain. Tapi kita berusaha untuk mengajari mereka dengan cara mereka belajar berhitung, menulis, dan bagi yang
beragama Muslim, mereka juga belajar Iqra dan sebagainya gitu. Nah, tantangannya apa di sana? Tantangan adalah medan dakwah di sana cukup berat karena pegunungan ya, karena pegunungan Iya. dan kita berada di daerah dingin. Daerah dingin, bahkan dinginnya itu sampai ke tulang-tulang. Paling dingin berapa derajat, Ustaz? Di sana tinggi, Ustaz. Kita kan dekat dengan gunung Trikora itu. Gunung Trikora yang tinggi itu, bahkan kalau pas musim dingin itu kadang ada saljunya di atas itu. Dingin di sana, dingin sekali. Jadi tantangan kita bukan hanya dakwah dengan fisik ya, tapi kita juga dakwah dengan spirit, menghadapi kondisi yang memang kadang tidak menentu gitu di sana ya. Iya, kadang panas, kadang dingin, tapi kalau pas dingin itu dingin sekali gitu di sana itu. Itu juga tantangan. Oleh kalau sudah mau sholat subuh itu ya dinginnya luar biasa. Yang tuh air aja ini ya takut ya. Mau wudhu saja tuh kadang ini ya, kayak es gitu ya kalau pas dingin di sana itu. Ya, tapi alhamdulillah teman-teman kami di sana berdakwah itu dengan lemah lembut. Ud'a ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah. Di sana itu kita mengajak dengan kebaikan, menyuruh dengan kebaikan, dan mengajarkan bagaimana kita belajar untuk bersuci, mulai dari cuci tangan, cuci kaki, bersih-bersih. Sebagaimana kebersihan merupakan bagian daripada iman, maka kita tingkatkan kebersihan-kebersihan itu. Kita ajari teman-teman untuk belajar dan cinta kepada tahir namanya, kesucian dan kebersihan gitu ya. Ya, belajar untuk bersihkan kuku, ya kan? Itu memang dari dasar banget ya, Ustaz ya. Kemudian belajar bagaimana kalau kita bangun tidur sikat gigi gitu kan, cuci muka gitu ya. Persiapan bagi yang mau sekolah gitu, siap-siap kalau mandi gitu kan. Ya, diajari untuk bersih gitu kan. Nah, Islam itu datang seperti itu. Jadi datang untuk memang untuk mengajari mereka tentang bagaimana kita bersih, indah gitu kan. Karena Islam itu memang indah. Gitu, Ustaz. Tantangan yang paling berat apa, Ustaz, ketika dakwah di sana? Tantangan paling berat itu adalah tantangan ini, Ustaz. Di sana itu kita harus betul-betul hati-hati ya. Hati-hati sebagai dai, harus hati-hati menyampaikan sesuatu kepada umat. Harus hati-hati. Dan tidak boleh menyinggung yang namanya agama. Ya. Harus toleransinya tinggi. Menghargai antara satu dan yang lainnya, entah itu agama Konghucu, Kristen, Islam, semuanya itu adalah satu. Gitu. Satu di sana. Saling menghargai, saling mengasihi. Irhamu irhamuhullah. Maka orang yang mengasihi itu maka Allah akan kasihi juga gitu. Maka Islam itu dengan datang dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Artinya kita itu di sana betul-betul menampakkan Islam itu sebagai agama yang rahmat, tidak hanya kepada umat kita sendiri tapi juga umat-umat yang lain. Gitu. Iya, gini, Ustaz. Ketika kita sudah memutuskan menjadi seorang dai, kan dai itu kewajiban kita ya, gitu kan ya. Apalagi kita masuk ke daerah-daerah yang mana Islam itu minoritas ya. Tentu banyak ya orang-orang yang tidak suka ya, gitu kan ya, dengan langkah yang kita lakukan. Nah, selama Ustaz berdakwah di sana, gitu kan ya, mungkin pernah mendapatkan teror, ancaman gitu, apalah bentuknya gitu kan, untuk menghalangi dakwahnya Ustaz kan gitu. Kalau itu kita sudah paham ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diutus oleh Allah penuh dengan tantangan gitu. Ya, bahkan Nabi Muhammad itu ketika beliau ke Taif juga sama gitu kan. Bahkan ya Bani Saqif juga sama gitu kan, menolak kedatangan Rasulullah gitu ya. Ya, bukan hanya Rasulullah tapi juga sahabat-sahabat Rasulullah juga sama, ditolak dakwahnya gitu. Ya, kita sebagai seorang pendakwah, selagi itu pertama tidak salah kepada Allah, tidak salah kepada agama, dan tidak salah kepada manusia, dan tidak juga salah pada negara, maka jalannya kita adalah satu. Apa jalannya? Menebar kemanfaatan kepada yang lain gitu. Kalau untuk yang namanya tantangan, semua
kita punya tantangan tersendiri gitu ya. Kalau untuk dakwah pasti ada Ustaz ya, pasti ada tantangan, dan itu tantangan itu merupakan bagian dari sebuah kerikil-kerikil kehidupan. Ya, tidak semuanya itu kita jalan dulu mulus gitu ya. Tapi alhamdulillah selama kita memberikan yang terbaik, insya Allah Allah akan menolong kebaikan-kebaikan itu. Ya, gitu. Ya, baik Ustaz. Katanya Ustaz pernah di ini ya, pernah apa namanya? Gini, dalam berdakwah di sana itu ini tanggapan pertama masyarakat di sana pertama kali saat datang gitu kan. Nah, jadi masyarakat Dani, di sana kan disebut dengan Dani ya. Itu suku Dani ya? Iya, suku Dani. Masyarakat Dani itu senang gitu, bahagia gitu. Bahkan bersyukur gitu, alhamdulillah gitu. Mereka tahu, oh ini ada ustadz, ini ada pak guru gitu, ustadz ya. Tahunya kan mereka guru gitu ya. Tahunya oh ini ada ustadz yang bantu-bantu kita. Jadi kita di sana itu sama-sama cari kayu bakar, sama-sama kita berkebun, berbaur ya. Berbaur, sama-sama bertani, ya, sama-sama sana tanam hipere itu kayak ubi gitu ya, ubi jalar gitu ya. Kita sama-sama di sana dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, di sana senang Ustaz, menerima dengan baik. Menerima dengan baik ya. Menerima baik. Jadi kita itu harus paham juga bahwa kalau kita niat baik, insya Allah masyarakat juga akan menerima kita dengan baik gitu ya. Tergantung bagaimana kita pembawaannya ya, gitu kan ya. Kalau kita pembawaannya ini gitu kan ya, kurang baik, yang sangar gitu kan, orang juga melihat nih, ini siapa nih pendatang kok sikapnya seperti itu gitu kan gitu. Ya kita juga bisa mencontoh Rasulullah ya, ketika berdakwah atau ketika memberikan nasihat kepada orang lain gitu kan ya. Dirangkul dulu gitu kan ya, pendekatan ininya harus ada dulu, nempel dulu ya, dirangkul dan dipegang bahunya, baru berikan nasihat gitu kan. Jadi tidak langsung kita datang kepada seorang, ketika berada di depannya langsung kita nasihatin ya. Orang tuh merasa terhakimi gitu kan, ini siapa ini gitu kan, jual beli saya kan gitu. Ya betul Ustaz. Ya kan sudah dekat kan ya. Oh iya ini orangnya baik ya, siapa ini kan gitu kan ya. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk memberikan nasihat dan masukan kepada seseorang. Iya betul. Iya. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa istiqomah dan diberikan kekuatan untuk berdakwah di daerah Papua, dan dakwahnya terus berkembang dan banyak yang tertarik dengan Islam, dan warganya selalu mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah kita akan tampakkan Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin kepada semuanya. Kemudian Islam sebagai agama yang wasatiyah, yaitu khairul umur wasatiyah, yaitu tidak kita mengajari kekerasan dalam Islam, tapi Islam itu datang sebagai kasih sayang kepada sesama dan semua. Hadanallahu wa iyyakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.